Nggih. Monggo kita lanjutkan untuk Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Bu. Kelihatannya tuh senyumnya Putri lebar sekali. Ya dong, kan seneng hari ini belajar sama Bu Dewi. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sama-sama ya. Ketua kelasnya Nurwinda ya? Nurwinda masuk kan? Ya, Bu. Dipimpin berdoa ya. Ya, di tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Baik, hari ini sepertinya masuk semua ya. Oh, Aisyah sudah sembuh ya, Aisyah? Alhamdulillah sudah, Ibu. Nah, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Iya, Ibu. Minum air putih yang banyak ya. Siap, Bu. Oh iya, anak-anak. Pertemuan yang lalu kita bahas apa ya? Tekanan zat padat, Bu. Tekanan zat padat. Coba Fitonia, masih ingat enggak dipengaruhi oleh apa tekanan zat padat itu? Kalau tekanan zat padat berbanding terlurus, Bu, sama gayanya. Terus berbanding terbalik sama luas penampang. Benar nggak, Bu? Bener banget ya. Ya, betul. Itu bener banget ya. Kayak yang udah bilang kemarin, itu ya kan gaya itu berbanding lurus dengan apa? Tekanan. Jadi kalau kita gayanya banyak, nanti tekanan hidupnya juga banyak ya. Kita nggak terlalu banyak gaya. Seperti itu ya. Oke. Yang lain sudah paham apa ada yang masih ada yang ditanyakan untuk tekanan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan materi selanjutnya, tekanan hidrostatis ya. Oke. Di kelas ini siapa sih yang bisa berenang? Saya, Bu. Oke, Putri. Gimana, Put, kalau kamu berenang terus agak ke dalam gitu, rasanya gimana, Put? Rasanya semakin lama itu semakin berat, Bu. Terus telinga itu sakit. Apa ya, karena berat badan saya ya jadi tenggelam ya. Yang lain gimana? Ada cuma Putri aja nih yang bisa berenang. Nggak bisa berenang, Bu. Nggak bisa Kayak berenang, batu, Bu. Aisyah minggu kemarin kan opname ya? Iya, Bu, saya di opname. Itu kan di infus ya, Aisyah ya? Betul, Ibu. Cairan infusnya tuh dipasang di mana, Aisyah? Di atas, Bu. Enggak di tempat tidur. Enggak, Bu. Nanti gimana kalau di tempat tidur? Kenapa kok enggak kenapa ya kok dipasang di atas, enggak di tempat tidur aja di keluar? Soalnya kalau misalnya ditaruh tempat tidur, darahnya itu bisa naik, Bu, ke jalannya infusan. Saya gerak-gerak aja atau misalnya melakukan aktivitas, itu darahnya ngalir. Itu kenapa ya, Bu, bisa kayak gitu? Ya. Nah, makanya hari ini semangat mempelajari materi hari ini ya. Nanti Ya, siap, kamu Bu. bisa jawab kenapa kok harus dipasang di atas. Terus nanti Putri juga tahu kenapa kok semakin dalam itu semakin berat. Apakah karena berat badannya, apa karena sebab yang lain, nanti kita akan tahu ya. Jadi nanti kita bisa atur kalau berenang itu harus bagaimana dia. Oke. Selanjutnya oke, sebentar. Oke, hari ini sebelum kita mulai lagi, silahkan kerjakan pretest dulu ya. Tak share di grup kelas. Udah masuk? Ada, Bu. Ya, sudah. Kan 2 menit saja. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini nanti adalah kalian nanti bisa menentukan dan menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Kalian juga bisa menghitung berapa besarnya tekanan hidrostatis. Juga nanti kalian juga bisa menganalisis penerapan tekanan hidrostatis itu dalam kehidupan sehari-hari yang
mungkin tadi sudah kita awali tadi ya. Nanti kenapa kok bisa seperti itu, nanti kamu bisa jawab. Terus terakhir nanti kamu juga bisa ngasih usulan solusi atas permasalahan yang terjadi terkait dengan konsep tekanan hidrostatis. Baik, kita mulai saja. Coba perhatikan ini ya, sebentar. Nah, coba diamati gambarnya. Gambar apa sih itu? Lesengan, Bu. Gambar sungai, pinggiran Ambil ya, Bu. sungai. Itu kenapa, Bu? Iya. Coba kalian ajukan pertanyaan tentang gambar yang kalian lihat. Saya, Bu. Ya, Purwanti. Mengapa kok di bawah itu ambrol dan rusak ya, Bu? Yang di atasnya tidak, kok di bawahnya rusak. Ya. Kenapa, Bu? Oke, kita tampung dulu ya. Terus coba Nurwinda. Iya Bu, tadi Purwanti bilang kenapa rusak, terus caranya gimana biar nggak rusak Bu? Oke, ya. Coba. Yang lain gimana sama? Sama Bu. Sama. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita selesaikan hari ini ya. Jadi kita rumuskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti kita ambil benang merahnya, kita fokuskan ini ya. Apa yang menyebabkan tanggul sungai itu mayoritas rusak bagian bawahnya? Dan bagaimana solusi untuk mengurangi kerusakan tanggul pada bagian bawah, untuk meminimalisir itu ya. Ini ya maksudnya pertanyaannya tadi ya, Purwanti, Nurwinda, dan yang lain? Iya. Iya Bu. Oke, selanjutnya ini sudah berkumpul sama kelompoknya masing-masing ya? Sudah Ibu. Udah Bu. Ya, Udah, Bu. ya. Perwakilan ketua kelompok mengambil LKPD sama bahan ajar di depan. Kalau sudah, silakan kalian pelajari LKPD-nya. Kalau ada yang tidak paham, nanti kalian tanyakan ya. Jadi silahkan bekerja, dibaca dengan baik LKPD-nya. Kalian bisa pakai literasi online, jadi pakai gawai. Satu kelompok satu aja gawainya ya, jangan banyak-banyak, nanti ngegame malah mabar nanti ya. Ya, game bareng. Satu aja untuk browsing, terus bisa cari dari LKPD dan juga dari bahan bacaan yang sudah itu ya, untuk ngisi LKPD-nya. Silahkan, saya kasih waktu 20 menit cukup ya. Sama praktikumnya itu. Alatnya sudah bawa semua loh? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, silahkan dikerjakan 20 menit. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Ini mau dikopi apa mau ditunjuk ini ya? Saya tunjuk aja ya. Coba kelompoknya Fitonia dan kawan-kawan maju, kalian presentasikan apa yang sudah kalian analisis di LKPD tadi. Coba Fitonia. Saya Bu. Teman-teman, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil kegiatan kami. Jadi, untuk hasilnya, berdasarkan praktikum lubang bagian paling bawah itu airnya yang paling kuat. Hal ini karena letaknya paling dalam permukaan air, jadi ada tekanan airnya. Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Untuk penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, pada selang infus, orang berenang, kerang tandon air, kapal selam, itu untuk usulan solusinya dari kelompok kami, karena tekanan air di dasar zat cair itu dia besar, sehingga solusinya itu pembangunan tanggul dibuat dengan bahan yang lebih kuat dan tebal. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, terima kasih.
Oke, yang lain menanggapi coba. Ayo, yang lain menanggapi. Saya, Bu. Oke, Nurwinda, silakan. Ya, hasil diskusi kelompok kami itu hampir sama dengan kelompok yang pertama, Bu. Cuma untuk apa ini namanya penerapan dalam kehidupan sehari-harinya kita ambilnya itu, Bu, yang keran air dari galon itu sih, Bu. Gimana, Bu? Ya, oke. Juga ada. Dari mana taunya? Dari mana? Dari Google atau dari bahan? Iya, cari literasi, Bu. Oh iya. Kan nggak mabar, Bu. Benar-benar kreatif ya kelas ini ya. Oke. Ya. Tadi coba saya tampilkan dulu ya. Ya. Jadi tadi semuanya sudah presentasi ya. Kira-kira hampir sama ya semuanya ya. Sama, Bu. Ya, ya. Bentar. Udah. Rata-rata semuanya hampir sama. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair yang diam ke segala arah, berasal dari dua kata, hidro itu air dan statik itu diam, gitu ya. Terus tadi dikatakan sama siapa tadi ya? Vito ya. Ya, Kelompoknya Vito itu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada 3 ya. Tadi massa jenis, kedalaman zat cair, sama percepatan gravitasi. Ini yang harus hati-hati ya. Nanti kalau kebanyakan itu di soal itu apa ya? Banyak yang salah konsep tentang kedalaman ini ya. Jadi ini, bentar, saya tampilkan. Oh, nggak ada ya gambarnya ya. Bentar. Gambarnya nggak muncul. Jadi ingat ya, tadi sudah dikatakan kalau tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi sama apa? Sama apa? Sama Kedalaman. kedalaman, Bu. Maaf, belum saya share screen ternyata. Lupa, belum tak buka PowerPoint-nya, ngobrol sendiri jadinya saya. Maaf ya. Iya, Bu. Kayak ini nih. Ya Allah. Nggak lihat papan sih saya. Oke. Tadi Pitonia ini sudah mengatakan kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kedalaman itu ada 3, yaitu massa jenis, nanti disimbolkan dengan rho, terus kedalaman zat cair itu H, dan percepatan gravitasi itu adalah G ya. Oke, terus nanti untuk rumusnya, kalau disuruh mencari berapa sih tekanan yang, tadi kan ada 3 lubang ya, katanya Vito tadi lubang mana yang paling besar tekanannya? Yang bawah, Bu. Yang bawah ya. Itu berarti hanya besar apa hanya kecil itu? Besar, Bu. Besar ya. Ya. Kedalaman itu ukurnya dari mana sih, Vitonia? Dari atas ke bawah. Oke, ya. Itu ya, jangan lupa ya, kedalaman itu ngukurnya dari permukaan air yang atas ke bawah, bukan dari dasar air ke atas ya. Kalau dari dasar air ke lubang C-nya itu namanya ketinggian. Tapi kalau kedalaman itu yang permukaan atas sampai lubang C-nya itu. Jadi yang terbesar itu adalah di, oh saya tidak nampilkan ini ya. Sebentar. Lupa tak tampilkan gambarnya. Ya, sebentar. Saya cari dulu gambarnya. Hilang ternyata ya. Sebentar. Saya cari dulu. Mana ya?
Stop share dulu. Mana ya? Sebentar, penilaian. Ini aja. Karena tak cari gambarnya tidak ada. Bentar. Kita ambilkan dari sini aja. Ini ya. Ini ya nanti. Nah, tadi percobaannya kan ini ya, membuat 3 lubang ini ya. Ya, Iya, Bu. kan? Jadi yang dimaksud H itu yang mana, Porwanti? Hanya itu dihitung dari mana? Nah, itu kedalaman ya, Bu ya. Ya. Dihitung mulai dari mulutnya botol. Sampai titik, Bu. Sampai titik A, B, C. Ya. Oh ya. Jadi hanya itu, jadi yang menekan lubang C ini adalah air yang bagian atas ya. Makanya kalau di bawah itu dia harus menerima tekanan yang sangat besar. Demikian juga tadi untuk itu apa? Plengsengan tadi ya. Dia juga menahan tekanan air yang di atasnya ya. Saya tutup dulu. Kita kembali ke tadi ya. Ini yang tadi ya. Oke. Nah, ternyata selain tekanan hidrostatik sendiri, itu ada tekanan udara dari atas ke zat cair ya. Jadi makanya besar sekali nanti yang bawah itu menerima tekanan dari atasnya, sudah ditekan lagi dari udaranya, jadi sangat besar. Makanya yang bawah itu tadi dikatakan apa? Yang bawah gimana tadi, Fitonia? Yang bawah itu paling besar, Bu. Terus dia paling jauh Gimana airnya. susunannya, pelengsengannya harusnya bagaimana? Gimana, Bu? Maaf. Ya, pelengsengannya itu harusnya bagaimana yang paling bawah itu? Berarti yang bawah harus tebal, Bu. Harus tebal sama kuat ya. Iya. Dia mendapat tekanan dari atas itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, kedalaman itu ukurnya dari permukaan ke titiknya, bukan dari bawah gitu ya. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bu. Penerapannya juga sudah ya. Tadi kenapa kok infusnya siapa tadi? Aisyah harus dipasang di atas. Itu biar ada tekanan juga ya, biar bisa masuk itu kan harus ada tekanan. Kalau nanti di bawah kan nggak ada ya. Tuh, terus sudah ya. Oke. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada. Bu. Putri enggak ada yang tanyakan? Sudah cukup. Tidak, Bu. Terima kasih. Kalau tidak, berarti Putri coba apa yang sudah dipelajari hari ini tadi. Yang sudah dipelajari tentang tekanan hidrostatis, di Ya, mana tekanan hidrostatis itu paling besar ada di dasar zat cair. Maka kalau diaplikasikan ke sungai, tanggul sungai, maka tanggul sungai banyak yang rusak di bagian bawah. Solusinya adalah konstruksi bawah tanggul harus lebih kuat dan tebal daripada atasnya. Betul nggak ya, Bu ya? Hebat sekali ternyata Putri ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi solusinya, jadi kalau ada yang berhubungan dengan zat cair, ya, itu yang bawah seharusnya itu memang lebih tebal karena dia tekanannya paling besar. Nanti kalau Putri bikin kolam ikan ya Put ya, yang Ya, bawah. Bu. Nanti kalau hujan deras biar tidak jebol ya. Itu tetangga saya itu ada yang jebol itu kolamnya. Kasihan. Tapi senang tetangganya. Banyak Ikannya pada yang lari-lari, berenang. padang goreng ikan semua. Iya. Oke ya.
Jadi hari ini sudah paham yang lain ada yang tanyakan enggak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, silahkan kerjakan post test ya. Saya kasih tes coba. Nanti kelihatan nih yang memperhatikan sama Anda ya. Saya share ke grup kelas, silahkan dikerjakan anak-anak. Sudah ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah masuk Sudah, semua, Ibu. nilai juga sudah masuk semua. Nilainya keren-keren ya. Memang anak kelas ini memang hebat-hebat. Oke, sudah. Nanti itu untuk apa ya? Untuk masalah plengsengan tadi, itu silahkan dibuat poster sederhana aja. Dibuat di kertas aja, diwarnain, terus dikasih solusinya seperti apa. Nanti tempel di belakang itu ya, di mading ya. Minggu depan tak cek ya. Iya. Ya, Bu. Oke. Jadi minggu depan itu apa? Oleh-olehnya. Jadi nanti saya masuk minggu depan sudah terpampang nyata ya. Itunya, apa posternya. Ya, Bu. Boleh kalian pakai aplikasi boleh, pakai aplikasi Canva boleh, pakai manual ya tidak apa-apa. Yang penting ada, gitu ya. Baik, kalau sudah kita akhiri dengan doa. Nurwinda, dipimpin berdoa. Ya, siap, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop Bu screen-nya. Oke. Matur nuwun. Monggo Bu Miftahnya atau Bu Aisyah dulu untuk Baik, Ibu. Oke. Untuk Bu Dewi, luar biasa. Tadi kalau secara perangkat mungkin Bu, saya tidak mendapatkan informasi untuk informasi penilaiannya Bu, atau saya salah Bu Dew? Ya, Tadi informasi penilaian ya? belum. Ya. Jalan. Sama pas penutup paling tadi Bu, tidak diinformasikan untuk minggu depan kita akan belajar apa. Mungkin itu aja sih Ibu. Gitu. Oke, matur nuwun Bu Miftahnya. Monggo Bu Aisyah. Iya, Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Tadi saya sudah menyimak, tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Mungkin tadi untuk penilaiannya ya belum disampaikan sama seperti kayak Bu Fitonia. Kemudian kemudian interaksi dengan siswanya juga mungkin dalam pembimbingan. Ini PBL ya Bu ya? PBL Bu. Iya, PBL. Mungkin lebih ditekankan lagi Bu ya untuk orientasinya gitu. Sama yang penilaian aja sih yang tadi saya agak kurang menangkap sedikit gitu Bu. Mungkin itu aja Bu. Yang penilaiannya mungkin belum tersampaikan ya Bu ya. Terus untuk penekanan yang PBL-nya tentang hidrostatisnya, tadi di gambar awal sih memang sudah ditekankan, cuman pada saat ke siswa, untuk yang pembimbingannya seperti kayak ditugaskan itu mungkin harus ada pertanyaan anak-anak apakah sudah dipahami atau belum atau seperti apa, mungkin lebih ke pendekatan lagi ke anak-anaknya. Mungkin seperti itu aja kayaknya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Bu Aisyah terima kasih. Bu Fitonia juga terima kasih. Saya tidak mengulang dari pendapat teman-teman panjenengan, cuman saya lihat tadi ini sudah lebih katakanlah dari penampilan ini sudah katakan lebih bagus ya. Tapi sayangnya panjangan pada waktu di situ memberi penguatan itu seakan-akan dipatahkan lagi dengan pembimbingan. Jadi sebenarnya itu pada waktu penguatan itu panjenengan memberi penguatan, jadi tidak membimbingan lagi. Ini saya lihat tadi kok pembimbingan lagi. Sebenarnya pada waktu anak-anak itu mengerjakan LKPD-nya itu dengan percobaan itu kan sebenarnya panjenengan memberi pembimbingan seperti itu.
Jadi penguatan itu hanya penguatan dan juga memberi katakanlah di situ si anak ini biar oh iya ternyata iya itu langsung kesimpulan kenapa kok ambruk itu solusinya dengan kaitkan dengan penguatan tadi itu. Iya, ini sudah katakanlah cuman saya lihat ini panjenengan ya, apa katakanlah groginya kelihatan banget. Kelihatan banget sehingga kelihatannya agak blank itu dengan materi itu. Ternyata itu apa? Tadi saya kira saya buka itu sudah masuk, ternyata belum, Bu. Tadi saya ngomong sendiri berarti. Nah, saya lihat itu dengan kelihatannya blank sehingga materi-materi yang akan disampaikan atau apa yang disampaikan itu agak gimana kita saya lihatnya itu. Yes, sudah gitu aja dari saya. Nanti mohon untuk sekali lagi lebih katakanlah untuk penguatan lebih penguatan, jangan sampai ke mengulang lagi ke pembimbingan lagi. Ya. Kan jenengan itu kan ada LKPD, LKPD-nya itu kan di situ kadang-kadang anak-anak itu mengerjakan percobaan. Nah, percobaannya itu bisa kearahkan yang tadi. Baru jenengan memberi penguatan. Kita aja Ibu. Bu Vida monggo Bu Vida. Nggih, matur nuwun Bu Farida, Bu Aisyah, ya juga yang memberi masukan tadi. Bu Dewi ya yang sudah berteaching. Bapak Ibu nanti itu begini ya, di fase 5 penguatan, terus masih punya kewajiban menyimpulkan ya. Jadi kalau penguatan itu dalam rangka kan tadi di sintak 5 itu kan evaluasi ya. Evaluasi itu berarti mengevaluasi tadi ya hasil karya siswa atau solusi siswa yang dikaitkan dengan rumusan masalah, yaitu evaluasi ya. Evaluasi itu bisa dua ya, bisa dari cross check dengan siswa yang lainnya, bisa gurunya gitu ya. Jadi atau juga dengan gurunya. Jadi bisa dua ya evaluasi itu. Terus setelah itu penguatan. Penguatan itu kan apa yang kita cari solusinya tadi ada penguatan itu dilarikan ke konsep ya, ke konsep atau ke CP yang kita tuju ya. Itu di fase 5 ya. Kemudian nah di penutup itu merangkum keseluruhan. Karena kan di penutup itu misalnya kita punya 4 tujuan pembelajaran gitu ya. 4 tujuan pembelajaran itu bisa jadi yang 2 itu lewat kegiatan tadi, lewat praktikum. Yang 2 bisa jadi literasi gitu ya, yang tidak lewat praktikum kan. Tapi di akhir pembelajaran itu kita punya kewajiban ya untuk bersama-sama siswa merangkum pembelajaran hari itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saya ingatkan supaya beda gitu ya, ada penguatan, ada menutup pembelajaran itu dengan salah satunya merangkum ya. Selain merangkum terus mungkin memberikan tes, terus menginformasikan pembelajaran yang akan datang ya di penutup itu. Terus nanti Bu Dewi kalau yang untuk ujian kompre jangan yang ini. Mengapa jangan yang ini? Cari yang betul-betul otentik. Tadi rumusan masalahnya otentik, tapi solusinya kan model, ya kan? Melalui model. Nah ini kalau saya katakan nanti kalau ketemu dosen yang saklek, yang full PBL itu, ini mana otentiknya? Solusinya kan melalui model, gitu ya, ya Bu Dewi ya. Jadi nanti berarti di RPP yang kedua Ibu harus cari yang betul-betul otentik. Seperti tadi pembuatan biopori kan langsung. Terus memanfaatkan limbah jelantah menjadi lilin itu kan langsung ya. Nah, lalu jangan lupa kalau menyajikan hasil karya, nah itu lilinnya di bawah itu kan hasil karyanya. Kalau Bu Dewi tadi apa berarti? Poster solusi kan, poster dalam bentuk solusi. Solusinya apa? Berarti kan itu tadi kan untuk menunjukkan supaya kuat jembatannya ya kan ya. Uji cobanya kan itu, tapi sebenarnya dari situ anak kan bisa memberikan solusi. Tahu solusinya apa? Kalau mau membuat jembatan misalnya yang kuat itu harus bagaimana? Nah itu kan salah satu usulan ya, usulan. Terus yang Ibu katakan tadi melalui poster lah, posternya jangan ditempel, besok saya cek lah. Kalau PBL ya harus hari itu ditaskan gitu ya Bu Dewi ya. Jadi posternya yang
ditugaskan yang berisi usulan bagaimana nanti supaya apa tadi pelengsengan itu atau pelengsengan itu enggak ambrol. Nah, seperti apa solusinya? Ya. Iya. Nah, solusinya itu kan muncul setelah anak-anak melakukan praktik model tadi ya, yang disimulasikan dengan tabung tadi. Ya, gitu Bu Dewi. Saya kira nanti pilih lagi satu RPP yang kedua itu yang betul-betul ini ya, otentik masalahnya. Oke. Terima kasih. Oke, monggo berikutnya. Sebenarnya Bu, untuk Bu Dewi ini sudah masalahnya otentik, cuman akhir-akhir kenapa kok pasarnya kok minggu depan itu loh Bu. Solusinya kan masih dijawab solusinya besok depan aja gitu. Ya, sebenarnya kan solusinya membuat usulan ya. Tadi kan sudah nanti harus begini gitu. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu.